Makasih Bu Eli. Bisa dengar suara saya ya? Bisa dengar Pak, bagus. Ya, okay. Terima kasih semuanya. Saya aminkan Bu Eli tadi bahwa ini waktu sharing. Ya, kita selalu ketika saya mulai bergerak dalam doa ini lebih intens, sekitar beberapa satu dekade ini saya bergerak lebih banyak dengan family journey. Jadi bergerak lebih banyak di kota-kota dan bangsa. Setiap kali saya bertemu dengan bapak-bapak pendoa, mereka itu selalu, terutama ada seorang yang sangat mempengaruhi saya dalam gerakan doa, yaitu David Damien. David Damien selalu tanya sama saya dan juga beberapa teman yang lain setiap kali kumpul, what do you feel? Kamu merasakan apa? Saya itu tertarik dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena enggak pernah tanya kamu lagi mikir apa atau punya ide apa. Tapi tanyanya what do you feel? What do you sense? Dan itu jarang sekali ditanyakan di Indonesia gitu. Jarang sekali ditanyakan di sekolah-sekolah teologi gitu. Kalau di sekolah teologi, bahkan saya juga kebetulan ngambil sekolah teologi gitu ya. Sedang menyelesaikan S3-nya untuk teologi gitu. Dan di teologi beda sekali gitu. Nggak pernah ditanya. Jangan pakai perasaan, bahkan seringkali nggak boleh pakai perasaan gitu. Nggak boleh pakai perasaan, itu nggak penting. Yang penting apa yang kamu pikirkan. Saya itu tertarik sampai pada akhirnya saya mencoba mengerti kenapa pertanyaan itu muncul, dan kemudian saya ada ayat di Wahyu yang mengatakan the spirit of prophecy, ya. The testimony of Jesus, kesaksian Yesus, sharing, itu adalah spirit of prophecy. Jadi ketika sharing seperti ini, sebetulnya ada nubuatan yang dirilis Bu Eli dan teman-teman semua. Jadi jangan pernah mendowngrade sharing. Oh ini cuma sharing, oh yang ini khotbah, oh yang ini pengajaran. Sebetulnya itu cuma beda venue dan beda tujuan aja. Tetapi ketika Tuhan bicara melalui sharing, itu luar biasa. If you get the heart, kita mendapatkan hatinya itu, maka kita bisa mendapatkan bahkan kota dan bangsa. Berapa banyak orang tidak percaya sama kita ketika kita mengajar banyak hal. Tapi ketika kita sharing dengan hati, bahkan hancur hati, orang bisa percaya sama kita. Dengan apa yang kita katakan dan hidupnya berubah. Maka sharing is powerful. Dan setiap awal tahun semacam ini semua hamba-hamba Tuhan punya tema. Saya coba cek ya, Pak Niko, the year of integrity. Gitu. Tahun integritas kalau nggak salah, sama dengan GBI, the year of divine character, karakter ilahi. Kemudian tempatnya Pak Timotius Arifin, kalau nggak salah mereka merilis the year of reproduction. Nah, kemudian kok apakah Tuhan itu beda-beda? Kenapa hamba-hamba Tuhan dapatnya beda-beda gitu? Bukan seperti itu. Masing-masing dari kita itu bisa memotret sebagian dari kehendak Tuhan, kata 1 Korintus. We only know in part, bagian. Demikian juga saya. Sore hari ini itu sebagai pembuka untuk saya mau share apa yang saya potret selama 2020 dan 2021. Kalau kita pelajari, saya asumsikan yang hadir di sini adalah leader, pemimpin, pendoa yang percaya profetik, percaya Roh Kudus, percaya ya. Kalau kita nggak percaya dunia roh ya, mau berdoa ya sulit ya itu. Nggak. Kalau kita harus percaya ada dunia yang tidak terlihat dulu kan. Maka itu sesuatu yang abstrak. Waktu orang berdoa kan, sampai seorang teman saya MBA gitu tanya sama saya, why do we need pray? Kenapa kita perlu berdoa? Kayaknya nggak ada hasilnya gitu. Doa untuk COVID yang COVID-nya juga banyak yang semakin meningkat. Atau bahkan perlu puasa. Kenapa sih sesuatu yang itu kan abstrak. Very abstrak, saudara. Sesuatu yang tidak terlihat gitu. Tapi kita percaya sesuatu yang tidak terlihat itu yang menentukan apa yang terlihat. Sebab itu iman adalah dasar dari segala sesuatu, supaya yang tidak terlihat itu terjadi. Kenapa Tuhan mengajarkan kerajaanmu datang di bumi seperti di surga, supaya sesuatu yang yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Nah, bagi para pendoa dan seorang seperti saya ini ada suatu kerinduan memotret Tuhan maunya apa tahun ini gitu kan. Kenapa sharingnya kan di sini? Tuhan maunya apa tahun ini? Apakah saya bisa share screen supaya mempermudah? Saya tidak akan berkhotbah lama, tapi saya menyiapkan, nanti saya bisa sharekan PowerPoint-nya, tapi saya akan cuma highlight beberapa titik pesan yang saya sense untuk
keluarga di sini. Jadi saya nangkep Year of Open Ancient Gates, agak sulit bahasanya gitu. Ya. Bukan open doors, Tuhan spesifik yang saya dapat itu bukan tentang pintu. It's not just a door, it's a gate. Kemudian it's not just a gate, it's ancient gates. Jadi pintu-pintu purbakala gitu. Untuk kita bisa melihat ini sebetulnya apa 20 kalau kita belajar mengikuti kalender Israel, maka tahun ini kita masih dalam kalender tahun 5781, mulai 2019 September Rosh Hashanah itu 5780 tahun P. Orang Israel itu ganti tahunnya setiap 10 tahun. Jadi 2018 sampai 2019 September itu 2018 September sampai 2000 itu ada 10 tahun tahun Ayin, mungkin masih ingat ya, tahun mata Ayin Dalet, Ayin ini, Ayin ini. Karena selama 10 tahun sebelum ini itu kita disuruh melihat blueprint bahasa kuncinya hampir semua itu blueprint. Tiba-tiba tahun 2020 berubah. Tahun mulut gitu kan. Kita 2019 September itu sudah mulai 5780 tahun mulut. Nah, sesuatu sudah diperkatakan, sesuatu sudah dikatakan, ada sesuatu yang sudah dinyatakan. Nah, tiba-tiba berubah ya. Dan nah, ada tiga pesan besar yang hendak saya mau sharekan tentang the ancient message, kata kuno ini. Maaf, ada beberapa yang memang saya tetap pakai bahasa Inggris supaya bisa dapat pesannya. Istilah ancient times, kemudian istilah ancient of days, mungkin ada lagunya ya juga. Kemudian ancient gates itu kita, kalau cara saya melihat profetik semacam ini, begitu kita dapat pesan profetis, kita harus bisa menjustifikasi dan juga melihat dalam firman Tuhan Alkitab secara teologis, sehingga kita tidak belok-belok kemana-mana. Kalau tidak, kita bisa dapat pesan profetik yang ke kiri ke kanan macam-macam, jadi klinik gitu. jadi kliniknya lewat gitu. Tapi kalau kita dapat pesan gitu, saran saya itu harus bisa dilihat dari secara teologis dari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu yang kita tahu adalah the written word, the most reveal prophetic word. Jadi semua perkataan profetis itu ada di Alkitab yang tertulis ini. Jadi itu primbon kita, babon utama kita kalau orang Jawa bilang, dalam kita melihat dan memotret 2021 ataupun tahun-tahun. Nah, kata-kata ini harus dipelajari dulu. Apa itu ancient times? Apa itu namanya waktu? Ada sebut istilah waktu yang kuno gitu. Waktu yang it's not just a time, it's ancient times. Sebab kita ada 3 ayat yang saya mau kita pelajari bersama. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Di dalam bahasa Inggris katakan, to him who rides upon the highest heavens, which are from ancient times. Jadi ada kendaraan yang melintasi waktu kuno itu. Nah, ini menarik. Mazmur 68 ayat 23 ini ada yang dilintasi dari waktu itu. Kemudian ayat yang kedua, have you not heard, long ago I did it, from ancient times I planned it. Dari jadi Tuhan, kalau kita dengar lagu-lagu rencana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang sejak kejadianku dahsyat, sebelum dunia dijadikan aku ada, gitu kan, istilah-istilah itu. Dan lagu-lagu Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan sebagainya. Kapan Tuhan merencanakan hidup saya? Kapan Tuhan merencanakan 2021? Kapan Tuhan merencanakan 2020? Tuhan merencanakan itu semua ternyata dari ancient times. From ancient times I planned it. Aku merancang semuanya ini dari zaman purbakala. Bayangkan, dari zaman sebelum ada waktu,
ancient times ini kita sudah ada, di Hani ini sudah ada gitu. Hari ini 4 Januari 2020, Tuhan itu sudah mengerti sebelum pinarak, kalau orang Jawa bilang, sebelum dilihat, sebelum terjadi. Nah, tugas para pendoa dan para penjaga untuk mengerti hatinya Tuhan. Sebetulnya apa sih yang direncanakan Tuhan? Bukan kita sekedar bikin event, kita bikin, ayo mari. Jadi kadang-kadang kalau ada istilah, Pak ini gini atau gimana, atau mari kita bikin kegerakan. Kegerakan kita itu sebetulnya nggak bikin, tapi Tuhan yang merencanakan, kita mengenali kegerakan itu dan kita melompat ikut bersama kegerakannya Tuhan. Bisa nangkap ya saudara? Bedanya beda sekali. Jadi orang-orang profetik yang betul, pendoa yang betul, itu tidak sekedar bikin acara. We just do it when the Holy Spirit says. Dan semua orang pasti ngomong, saya disuruh Roh Kudus. Udah nggak mungkin toh. Mari kita bikin acara, kita disuruh setan, kan nggak mungkin. Pasti ngomongnya disuruh Tuhan gitu. Hampir semua ngomong disuruh Tuhan, tapi yang seperti apa gitu. Apakah ini cuma ritual harian? Apakah ini cuma ritual? Nah, kita harus mengerti, dan begitu kita mengerti isi hati Tuhan, what should be done? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? What should happen? Apa yang seharusnya terjadi? Nah, 2020 is a very big challenge, Bu Eli dan keluarga Banten yang dikasih Tuhan. Bukan masalah COVID-nya, masalah profetik itu challenge besar. Kenapa? Karena pertempuran 2020 ada 3 hal besar. Yang pertama adalah COVID-19. Yang kedua adalah Isaiah 19, Yesaya 19. Di mana Israel mulai berdamai dengan beberapa negara. Dan doa-doa kita di nubuatan Yesaya 19. Mungkin di tempat ini juga pernah diterangkan hal itu. Yang ketiga adalah pemilihan presiden Amerika. Yang 2 hari ke depan itu akan diputuskan secara konstitusional. Jadi Menara Banten ini mungkin punya adalah pintu gerbang kuno juga Bu Eli ya, yang kita mungkin nanti perlu berdoa karena besok tanggal 5 ada pemilihan untuk senator Georgia yang akan menentukan mayoritas untuk tanggal 6. Tanggal 6 nanti seorang hamba Tuhan, seorang Kristen yang tulen sebetulnya, Michael Pence, wakil presiden, akan jadi presiden 1 hari untuk memimpin rapat paripurna. Banyak yang tidak tahu informasi ini, bahwa ada sesuatu yang sangat besar akan terjadi, ya. Dan what should happen? Orang mengatakan saya pilih Trump, saya pilih Biden, saya pilih Jokowi, saya pilih Prabowo. Misalnya kalau dalam konteks kita, itu bukan masalah politik. Pendoa itu tidak masuk dalam politiknya. Yang betul, kalau mau kerja di politik ya itu panggilan khusus. Tapi the real gatekeepers, penjaga pintu yang betul, itu kenapa kamu milih ini? Saya enggak milih, Tuhan yang pilih dan saya tahu Tuhan milih itu. Gitu, nangkap ya? Itu beda. Misalnya kayak Samuel ketika dia milih raja, dipikir kakaknya Daud itu, yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3. Akhirnya Tuhan milih Daud, betul kan? Itu bukan pilihannya Samuel. Bukan pilihan politis dari Samuel. Kalau Samuel boleh milih, dia tidak mau ganti Saul. Sebab itu dia sangat kecewa sekali ketika Saul jatuh dalam dosa. Dan setelah dia mengurapi Daud, Samuel tidak pernah muncul lagi. Karena dia begitu kecewa dengan Saul. Pilihan politisnya di Saul. Tapi Tuhan memilih Daud. Jadi kita milih Trump, milih Biden, milih Jokowi, milih Prabowo, milih siapapun wali kota. Itu bukan pilihan politis. Seharusnya pilihan rohani. Nah, dan itu diuji 2020 hampir mayoritas para nabi mengatakan Trump akan menang dan tiba-tiba Biden menang gitu kan dalam konteks media, biarpun 2 hari lagi masih kita menentukan itu, dan tiba-tiba semua mocking, menghina dunia pendoa. Jadi para pendoa saya mau kasih informasi dan juga Menara Banten jangan malu kalau dihina. Kamu pendoa ya, sukanya yang aneh-aneh gitu. Sukanya lihat ini, lihat itu gitu kan. Mungkin kita semua sudah kenyang dihina kali ya. Apalagi yang suka lihat naga, lihat macam-macam itu. Wah, naga hijau, naga kuning, naga biru. Pendoa kita juga banyak yang melihat toh, lihat apa, banyak sekali. Saya tiba-tiba dapat lagu, kalau saya dapat ayat, dapat apa. Kalau ditanya Tuhan bicara apa hari ini gitu. Orang pada ketawain gitu. Dunia profetik diketawain 2020 gara-gara pemilihan presiden Amerika. Ini realitas yang harus kita hadapi. It's a very challenging time untuk tetap percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan
sejak the ancient times. Sejak sebelum adanya waktu, I have planned it. Aku sudah merancangnya. Nah, coba saya kasih satu ayat lagi. Ayat ini yang menjadi nubuatan untuk Indonesia. I'm declaring the end from the beginning. Bayangkan yang akhir itu dideklar di awal. Aku memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Declaring the end from the beginning. Gimana itu gimana? Bagaimana kita yang akhir dideklarnya sejak awal. Jadi bersama Yesus itu pasti menang. Amin. Tidak bisa kalah karena sudah dideklar from the beginning gitu. Jadi kalau kita nggak percaya itu, kita itu bukan agama, kita itu kingdom, kita itu ada dalam kerajaan Tuhan. Dan katakan from ancient times which have not been done, my purpose will be established. Kalimat keputusanku akan sampai. Kalau Tuhan sudah ngomong gitu, siapa yang ada lawan? Orang Ambon bilang apa, Bu? Sing ada lawan gitu. Kalau Tuhan sudah ngomong keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan, siapa dapat lawan? Dan ketika kita declare itu, orang ketahuan kita. Mana itu? Katanya Donald Trump menang. Katanya Jokowi gini. Katanya gini. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Kita dipermalukan dengan banyak hal. Ya. Tapi jangan ragu para pendoa. Saya encourage. We can make mistakes. Kita semua masih belajar. Bernubuat, belajar deklarasi. Mungkin ada terlalu general, mungkin ada kita meleset, tapi jangan takut untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Amin. Karena kalau orang-orang yang sudah tidak lagi percaya hal ini, maka apa yang bisa terjadi, saudara? Orang-orang yang tidak percaya lagi nubuatan bahwa Tuhan memanggil burung buas dari timur, tadi Bu Eli share sedikit, nanti mau dilanjutkan tentang gerakan dari timur, pintu gerbang timur ini. Saya tidak janjian ayatnya ini juga. Orang yang melaksanakan putusanku dari negeri jauh. Kita yang orang anak Tuhan kan percaya Garuda, ini kan bahasa Jawanya. Ini putusan yang sudah diambil Tuhan sejak kapan? Sejak ancient times. Bahwa Indonesia akan mengambil posisi di bangsa-bangsa. Yang setuju katakan amin. Harus amin, saudara. Nah, 2020 buku itu sudah dibuka. 2021 pintu itu sudah terbuka. Amin. Dan kalau itu pintu sudah terbuka, maka deklarasi kita adalah Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Berjalanlah. Ya, prepare the way. Siapkan jalan. Aku mengatakannya, aku hendak melaksanakannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yang pertama, Tuhan merencanakan. I have planned it. Yang kedua, I have spoken it. Di masa ini, aku sudah mengatakannya. Dan ketika firman itu keluar dan sudah diperkatakan, maka itu harus terjadi. Gitu, saudara. Kalau sudah di-reveal, sudah dinyatakan, putusan di surga sudah diambil, tidak mungkin gagal. Percaya dulu enggak ini? Kalau ini enggak percaya, ya kita repot, saudara. Kalau Tuhan sudah ngambil keputusan, dia tidak pernah gagal. Yang gagal itu kita. Yang gagal itu gereja yang mengerti kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, he never fail. Dia tak pernah gagal. Dan saya berdoa 2021, Tuhan juga tidak gagal untuk bangsa ini. Dan saya percaya menara doa Banten akan dipakai Tuhan. Dan menara-menara doa yang lain. Karena yang kita dapat prayer, menara-menara doa semacam ini adalah semacam BTS, prayer tower. Itu adalah yang memberikan signal. Dan sekarang ini semua bermunculan menara-menara doa gara-gara COVID ini. Malah semua jadi berdoa. Very good. Sangat bagus, saudara. Semua berdoa. Dan Tuhan akan melakukan dan melaksanakan tuh semua keputusannya melalui para pendoa. Ya, declare. Nah, the spoken word. Itu sudah dikatakan, firman itu keluar dari mulut. Nanti bisa dipelajari sendiri. Melaksanakan apa yang kukendaki. Tahun ini adalah tahun di mana semua perkataan Tuhan itu harus selesai. Maka seperti, ya ini gambar ilustrasinya. Dari mulut kayak ada peluru gitu. Maka karena ini sudah dinyatakan, akan ada spiritual warfare yang sangat besar. Spiritual warfare ini untuk mendatangkan clash of kingdom itu akan semakin membesar. Karena apa? Tuhan katakan, this is the time.
Ketika Tuhan sudah ngomong, ini waktuku, it's time of fulfillment, ini waktu penggenapan. Ketika 2000 tahun yang lalu orang tidak percaya, Tuhan gak peduli. Tapi Yesus harus lahir. Itu time of fulfillment, itu waktu penggenapan. 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan ngirim Gabriel kepada Maria, Maria ditanya, kamu akan mengandung, diberitahu sama Gabriel, kamu akan mengandung dan dia akan disebut Immanuel. Untung Maria bicara apa? Ya Tuhan, aku mau, pakailah, aku hanya hambamu. Ketika keputusan itu mau dilaksanakan, tadi pertama direncanakan, kemudian di ancient times, yang kedua diperkatakan, yang ketiga harus terlaksana. Lah untuk terlaksana ini Tuhan butuh saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tuhan butuh Maria, Tuhan butuh Yusuf yang percaya untuk melaksanakan. Misalnya kita percaya dari timur itu akan muncul pasukan yang akan melaksanakan ini semua. Kerjakan itu, nggak usah nunggu. Tahun ini pintu sudah dibuka. Tuhan cuma mencari yang mau gitu. Kalau Tuhan sudah ngomong sama Maria, Tuhan enggak guyon ya. Tuhan ngomong melalui Gabriel. This is the time. Ini waktunya. Anak ini harus lahir di Bethlehem sesuai dengan perkataan para nabi. Maria tangkap itu dan Yusuf tangkap itu. Akhirnya Yusuf dan Maria hidup dalam sejarah Tuhan. Para gembala, mungkin ada berapa puluh gembala yang melihat malaikat terbuka. Mungkin ada 5 atau 6 yang tidak percaya dan keluar dan tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu cerita itu. Saya cuma berandai-andai, gitu kan? Karena tidak percaya, this is the time. Sampai hari ini Israel jasmani masih belum percaya, sudah digenapi, betul kan? Kita orang-orang yang percaya sudah digenapi. 2021 teman-teman dan saudara pendengar doa Kota Banten keluarga di tempat ini, saya nangkep memotret. Saya nggak tahu hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau saya disuruh share sore hari ini, saya share 100% bulat. Saya percaya Bu Eli. The ancient doors are open. Pintu-pintu gerbang ini sedang dibuka Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan mencari Maria, mencari Yusuf. Dan bukan hanya tahun ini, tapi sampai 2029, sampai 10 tahun, dekade ini saudara, adalah dekade kita melaksanakan. Perhatikan kalimat saya. Ketika Daniel pertama kali, dia cuma dapat blueprint. Itu aja dihalang-halangi, sehingga harus perang dengan pangeran Persia di Daniel itu. Secara spiritual. Hanya untuk tahu aja dia dihalang-halangi. Apalagi untuk melaksanakan. Kenapa beberapa hamba Tuhan, bapak-bapak profetis ya, mengatakan the warfare, peperangan rohani ini jauh lebih besar dari zamannya Daniel. Kenapa? Di zamannya Daniel itu cuma dikasih blueprint, belum terlaksana. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang melaksanakan nubuatan itu. Gila nggak saudara? Kalau saya sih lihat, I'm tremble. Hati saya luar biasa. Ketika Daniel melihat penglihatan itu, dia menjadi gelisah. Dan ketika saya mendengar tentang ini, saya pun gelisah. Karena saya tahu, the war is big. Dan tidak semua orang akan percaya. Saya tidak akan menerangkan banyak soal ini. Tapi, the foundation of the world. Ya, istilah ancient times itu foundation. Jadi sebelum ada waktu Tuhan sudah membangun dan akan dinyatakan semuanya. Di ayat yang Ibrani 11 ayat 11 itu, maaf bahasa Inggris ya. By faith even Sarah herself received ability to conceive even beyond the proper time. Bayangkan, Sarah itu beyond kairos. Apa itu? Waktu kekekalan. Ya. Ada kronos, ada kairos, ada ainos. Yang ketiga ini jarang dibicarakan. Kronos kita tahu ya, waktu yang tanggal ada waktu kairos di mana Tuhan akan muncul. Ada waktu kekekalan. Dan Tuhan itu tidak lahir dari waktu. Dimensi waktu ini para pendoa saya berharap bisa masuk lebih dalam. Karena kita itu tidak ikut kalendernya siapa-siapa. Tuhan punya kalender sendiri, betul ya? Tuhan punya kalender sendiri, punya jam sendiri, sebab itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya toh? Kita punya lagu itu. Ya, waktu Tuhan ini harus kita pelajari. Dan orang-orang profetis, para pendoa ini 2021 harus lebih tajam untuk mengerti the timing. Waktunya Tuhan. I will open my mouth in parables, I will utter things hidden.
Aku akan membuka mulut dan aku akan menyatakan yang selama ini tersembunyi sebelum dunia dijadikan. Dari foundation of the world. Saya percaya 2021 Tuhan membuka mulutnya, menyatakan kehendaknya untuk apa yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan ini. Jadi sebelum ada dunia, Tuhan sudah merencanakan. Sebelum ada waktu, Tuhan sudah melihatnya. Ini luar biasa, saudara. Sebab itu tidak mungkin dengan pengetahuan manusia, tidak mungkin dengan kepandaian manusia, tidak mungkin dengan cara manusia untuk kita bisa mengerti. Hanya dekat Allah saja. Mazmur 25 ayat 14, orang-orang yang dekat kepadaku, bergaul dekarib dengan aku akan menyatakan perjanjianku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus kita itu ada dalam kekekalan, biarpun kita belum mati. Itu yang harus kita pelajari, saudara. Kita itu sudah hidup dalam different time zone. Nah, ini yang seringkali mengganggu cara kita melihat. Kalau kita tidak percaya hal ini, kita harus percaya we are in the different world, dalam kingdomnya Tuhan, dalam eternal time-nya Tuhan. Konsep ancient times ini penting untuk melihat 2021. Ya, bagaimana sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah mengenali dan mengerti. Dan saya percaya bahwa ini waktunya. Dan yang kedua, ya, ini konsep istilah ancient of days itu adalah cuma ditulis di 3 ayat, semua di Daniel. Jadi ancient of days itu di Alkitab kita dipakai istilah yang lanjut usia. Perhatikan Daniel 7 ayat 9 dan 10, saya baca ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta yang diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. The ancient of days. Jadi istilah nama Tuhan, Allah yang kekal, ada lagunya itu diterjemahkan Allah yang kekal. Pakainya putih seperti salju, rambutnya sungai api muncul, mengalir dari hadapannya, 1000 beribu-ribu melayani dia. Selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan majelis pengadilan, membuka kitab-kitab. Nah, kitab-kitab 2021 untuk pintu gerbang kuno ini sedang dibuka. Dan ada pengadilan atau yang disebut court of heaven, itu yang setiap hari harus kita percaya, itu ada keputusan-keputusan surga yang harus kita kerjakan. Maka para pendoa saya challenge untuk terus berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Setelah kita tahu apa yang Tuhan mau, maka kita percaya the second step adalah we declare. Kenapa ada deklarasi profetis? Kita menyatakan kehendak Tuhan. Dan saya percaya ini adalah waktu Tuhan akan memakai Maria, Tuhan akan memakai para gembala, Tuhan akan memakai orang-orang yang percaya ini to declare His will in this year. Mendeklar, menyatakan kehendaknya supaya terjadi. Ini bukan plan lagi, ini bukan lagi diperkatakan, ini harus dilaksanakan. Jadi timingnya adalah dilaksanakan. Itu yang saya dapat. Ya. Dan kemudian ada satu hal yang sangat penting di dalam Daniel 7 ayat 22, the government of God yang lanjut usia itu mengatakan apa, saudara? Yang lanjut usia ini itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Perhatikan yang highlight hijau ini. Orang-orang kudus memegang pemerintahan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Saudara bukan orang-orang yang kalah. Ya, saudara dan saya itu sebetulnya adalah orang-orang yang memegang pemerintahan Allah. Jadi the destiny of a nation, destinasi dari suatu bangsa, kenapa ada buku dikatakan itu sangat bergantung dengan pemerintahan Allah yang ada di bangsa itu. Siapa? Saudara dan saya. Orang-orang yang percaya ini yang menyatakan dan menghidupi dan melakukan semua keputusan-keputusan surga. Jadi kita bukan sekedar ngusir setan, bukan sekedar berdoa, tapi kita itu memerintah. Dan saya percaya bukan nanti, tapi sekarang. Di dalam Yesus, Yesus itu tidak nganggur di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah Indonesia seperti dari surga gitu. Bagaimana Yesus memerintah Indonesia? Melalui eklesia di Indonesia. Siapa? Saudara dan saya. Dimulai dari mana? Dimulai dari intercessors.
leaders yang percaya hal ini. Ya. Karena yang lanjut usia itu yang di ancient of days itu yang tahu apa yang harus terjadi di Indonesia. Bukan apa kata pemerintah, bukan apa kata itu manifestasi aja. Keputusan misalnya tentang ormas, keputusan tentang BCD, tentang vaksin, keputusan tentang apapun saudara. Saudara harus percaya bahwa semua keputusan pemerintahan di muka bumi itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkan. Yesus katakan amin. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak terjadi. Sudah, kita harus percaya. Nah, Tuhan inginkan kehendaknya terjadi. Bagaimana caranya? Tuhan partner dengan eklesia, tubuh Kristus. Kepala membutuhkan tubuh. Nah, ini konsep yang saya percaya. Bahwa eklesia memiliki authority and power, dunamis and exousia, untuk menjadikan kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Dan kalau boleh saya mau berdoa dulu sebentar. Oh rabasyanda karalabaya. Shinata karalabaya. Oh rabasyanda karalabaya. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami percaya Tuhan, haleluya. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bapak, sekarang ini Tuhan, ketika kami mendengar pesan firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus 2021. Tuhan, bangkitkan orang-orang yang percaya hal ini, yang bisa melihat pintu-pintu kuno, di ancient gates yang ada di Indonesia. Saat ini aku berdoa khususnya untuk Menara Doa Kota Banten, karena engkau percaya di awal tahun ini mencari Tuhan. Aku akan bangkitkan dari tempat ini orang-orang yang bisa melihat titik-titik di mana Tuhan akan mengerjakan orang-orang yang percaya. Aku berdoa, bangkitkan orang-orang sisa dari Menara Doa Banten ini Tuhan. Orang-orang the remnant yang menangkap isi hati Tuhan dan mulai bergerak melaksanakan semua yang sudah diperkatakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkaulah anak domba yang memerintah bumi dan surga, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, saudara. Ancient gates yang terakhir. Tadi ada ancient times, ancient of days. Kita tahu ayat ini, saya bacakan untuk saudara. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berapa, Pak? Ancient gates, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Kita sering deklarkan itu dalam New American Standard, dikatakan, who is the King of glory? The Lord and mighty, the Lord mighty in battle. Perhatikan, perkasa dalam peperangan, mighty in battle. Kemudian dikatakan dalam translation TPT, dikatakan Passion Translation, you ask who is the King, glory King, the Lord armed and ready to battle. Saya tertarik dengan spot kata ready to battle. Saudara yang dikasih Tuhan, tahun ini adalah tahun pintu yang dibukakan untuk pintu-pintu ancient gates. Jadi ketika pintu terbuka, yang akan terjadi adalah bukan party, bukan pesta. Apa saudara? War, peperangan. Saya mau challenge Menara Doa Kota Banten. Bu Eli adalah jenderal perang yang luar biasa. Saya nangkap pendoa yang luar biasa. Tapi Bu Eli butuh pasukan.
Menara Doa Kota Banten ini harus bangkit. The world is coming. The spiritual warfare itu akan sangat keras, saudara. Karena apa? Karena kehendak Tuhan sedang dilaksanakan di bumi seperti di surga. Dan dunia akan meronta, dunia akan menolak semua yang baik yang dari Tuhan. Semua yang dari Tuhan itu ditolak setan. Kita harus percaya itu. Maka ketika kehendak Tuhan itu mau dijadikan, beribu-ribu tahun kita berdoa, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kerajaan surga semakin lama semakin dekat dengan kerajaan dunia. Dan sekarang ini mulai terbentur karena the clash of the kingdom. Pertempuran antara dua kerajaan sedang terjadi dan 2021 adalah satu highlight tahun yang sangat luar biasa. Setelah 2020 kita diizinkan Tuhan masuk di dalam perlindungan, masuk kamar-kamar, masuk rumah-rumah, tidak bisa kemana-mana. 2021 Tuhan challenge, I need my army. Aku butuh pasukanku. I need my family. I need my church. I need my ecclesia. Aku butuh orang-orang ini. Apakah saudara orangnya? Amin. Apakah saudara mau menjadi orang-orangnya Tuhan? Yang yes Lord, I will be with my God. Saya mau nyatakan kepada saudara, kalau saya milih, hari ini saya milih Tuhan, be it unto me according to your will. Jadilah seperti apa yang kau katakan. I'm ready. Are you ready? Katakan, El Gibor, the Lord strong and mighty. Sebab Tuhan Allahmu lah segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan perkasa, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok-pokok pujianmu, dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saya berdoa saudara melihat dan hidup bersama dengan ini, dan ini gambar yang terakhir. Faith is a fight, never give up. Gambar yang di-share Chuck Pierce dan juga Paul Wilbur, dan saya juga share untuk awal tahun ini. Saya percaya sepakat dengan bapak-bapak juga, we need to fight. We need to fight. Saya akan tutup dengan satu pujian sharing saya ini. Lagu lama, ya. Tadi berdoa dengan Kanada, dan saya keluar ayat ini. Mungkin kalau ada teman-teman besok jam 10 kita akan berdoa dengan Kanada lagi untuk Amerika jam 10 pagi. Bicara tentang I see the Lord. Ketika Yesaya melihat Tuhan, maka dunia berubah, saudara. Amerika sudah salah lihat, dunia ini salah lihat. Yang dilihat politiknya, yang dilihat LGBT-nya, yang dilihat saldo yang tidak ada isinya, gitu. Takut. Kalau yang dilihat Tuhan, kita melihat Tuhan yang kaya. Amin, saudara. Kalau yang dilihat Tuhan, kita melihat Tuhan Yehova Rafa. Kalau yang dilihat Tuhan, dia adalah Yehova Nisi. Kalau yang dilihat Tuhan, yang alami di dunia ini tidak ada apa-apanya. Saya akan nyanyikan sekali lagu bersama-sama kita. I see the Lord. I see the Lord exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. I see the Lord. I see the Lord.
the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever, who reigns forever, who reigns forever, dari kekal kepada kekal, who reigns forever. Who reigns forevermore. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa siapapun yang hadir sore hari ini, yang punya mata bisa melihat, yang punya telinga bisa mendengar, yang punya hati bisa percaya. Aku aktifkan setiap karunia profetik yang ada di tempat ini. Engkau yang percaya, tahun 2021 engkau akan melihat yang selama ini belum engkau lihat. Engkau akan mendengar secara spesifik, bukan dari pendeta, bukan dari manusia, dari Roh Kudus sendiri. Engkau akan mendengar suara Tuhan yang akan menjadikan engkau bagian dari pemerintahan kerajaan. Dan engkau yang punya hati akan bisa percaya apa yang Tuhan sedang lakukan. Kami hanya mau fokus melihat Tuhan dan bukan melihat politik, bukan melihat bisnis, bukan melihat keadaan ekonomi. I see God, I see the Lord. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amin.